Hei bro, tingkat pH air limbah yang aku uji di laboratorium itu 6. Tapi punya aku 7, padahal sampel kita sama. Kayaknya yang betul punya aku deh. Enggak, yang betul punya aku. Aku kan uji di laboratorium milik pemerintah. Punya aku diuji di perusahaan swasta besar. Mana mungkin salah. Ya enggak gitulah, pasti punya aku yang betul. Punyamu salah. Hasilku yang betul. Stop! Untuk mengetahui mana yang benar, kita lihat dulu jaminan mutunya. Sudah ikut uji profisiensi belum mereka? Hah? Apa itu uji uji profisiensi? Nih, kalau kalian mau tahu detailnya, kita lihat sama-sama video ini. Wah, ini yang mana yang benar gitu Iya, kan? betul. Lab mana yang sebetulnya bisa dipercaya kan? Nah, Iya. ini instrumen yang tepat untuk menjawab itu sebetulnya. Jadi lab itu perlu meneliti dirinya sendiri sebelum melakukan uji sebetulnya. Minimal kalau nggak ada uji profisiensi ya uji banding. Uji banding ya, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak melakukan itu, apakah ada punishment gitu, Bu? Halo Sobat Iridi, welcome to Oasis, obrolan tematik seputar industri bersama saya Elvira Marliani. Ini merupakan episode yang keberapa ini? Keberapa? Kerja? 3. Setelah berapa lama kita vakum? 1 tahun? Lebih? Astagfirullah, gaji buta tuh tim kreatifnya di belakang tuh. Luar biasa. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu master dari uji profisiensi di BBSPJ PPI. Jadi episode hari ini kita akan membahas tuntas tentang uji profisiensi. Kita kenalan dulu bersama kakak-kakaknya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vera. Kak Siti apa kabar? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ramadan tetap sehat. Oh, tetap sehat, tapi ada cangkir di depannya, Mas. Kosong ya ini ya, dikonfirmasi. Maaf, hanya properti. Jual aja, jual Iya, apa iya, tuh? iya. Jual merchandise kita ya. Kita jualan ini juga tak? Enggak sih sebenarnya. Bu. Iya ya, udah vakum itu Bu, udah lama 1 tahun lalu dikeluarin, kasihan berdebu Bu kalau misalnya disimpan di lemari. Ini Bu, kita bahas uji profisiensi ya Bu ya. Iya. Karena kalau melihat keluhan dari pelanggan juga nih Bu, dari video tadi nih Bu. Jadi kan ada beberapa beda ya Bu ya. Iya. Dari uji, misalnya kita ada mahasiswa yang uji di lab ini kok hasilnya beda sama lab ini. Ini kesalahannya di mana gitu kan, nanti kita bahas ya Bu ya di Iya. selanjutnya ya Bu ya. Tapi sebelumnya Bu, kita mau tanya dulu nih Bu, uji profisiensi itu apa sih Bu sebenarnya? Ya, uji profisiensi ya. Jadi dari tayangan video tadi memang benar ya bahwa lab satu dengan lab lain bisa jadi itu meskipun barang yang diuji sama, bisa jadi menghasilkan barang yang berbeda, bisa jadi menghasilkan hasil uji yang berbeda. Nah, perbedaan hasil itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama harus kita lihat itu akreditasi dari labnya itu seperti apa. Apakah labnya itu sudah sama-sama terakreditasi atau enggak. Kemudian metode uji yang digunakan oleh labnya itu, apakah juga metode uji yang setara atau sebanding ya. Kemudian yang ketiga, apakah kalau labnya itu sudah terakreditasi, biasanya pasti mereka telah melaksanakan jaminan mutu. Tapi kalau yang belum, nah itu apakah mereka sudah melaksanakan jaminan mutu? Jaminan mutu itu ada macam-macam, ada internal, ada eksternal. Nah di antaranya yaitu adalah uji profisiensi. Nah uji profisiensi itu adalah suatu upaya untuk memantau kinerja dari suatu laboratorium dengan cara membandingkan dengan laboratorium lain. Oh, seperti itu Bu. Berarti Ya. penting banget ya Bu ya uji Ya. profisiensi yang dilakuin sama lab-lab ya Ya. Bu ya. Ya. Kalau misalnya gitu ya Bu ya, manfaatnya ini Bu dari uji profisiensi ini sendiri nih Bu. Emangnya apa sih Bu untuk lab itu Bu? Oke, jadi untuk laboratorium uji itu ada standar yang harus diacu. Ya, jadi kalau suatu laboratorium yang sudah terakreditasi oleh CAN berdasarkan ISO 17025, itu di sana ada persyaratan yang harus diacu oleh laboratorium, di mana laboratorium itu setelah menerapkan standar itu dia bisa menunjukkan bahwa operasi dia itu kompeten dan mampu menghasilkan data yang valid. Nah, persyaratan itu ada banyak ya, sesuai dengan klausul di dalam ISO 17025 ada klausul 1 sampai 10. Di antaranya ada klausul 7 atau 7.7 di mana di situ laboratorium itu harus memastikan validitas hasil. Nah, gimana cara memastikan validitas hasil itu? Itu ada, kalau kita baca di klausulnya itu ada banyak. Ada laboratorium harus memiliki prosedur di mana persyaratan yang harus dipenuhi itu ada banyak, dari
item A sampai K. Di antaranya dia harus menggunakan bahan acuan, kemudian dia harus menggunakan peralatan yang terkalibrasi, sampai dengan yang paling terakhir itu bisa menggunakan blind sample atau sampel yang tidak diketahui kadarnya. Nah, yang kedua itu adalah laboratorium harus memantau keabsahan hasilnya melalui membandingkan hasil dengan laboratorium eksternal, yang itu yang disebut dengan uji profisiensi. Jadi itu merupakan satu syarat yang harus dipenuhi oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang confirm terhadap ISO 17025. Jadi nggak bisa asal-asalan ya Bu. Yuk, misalnya kita mau buka lab, ya udah lab aja sekadar, ya penting cuannya masuk deh, terserah masalah terakreditas hasilnya gimana bodo amat. Jadi nggak bisa ya Bu sebenarnya gitu-gitu ya Bu. Nggak bisa. Jadi harus ada syarat yang harus dipenuhi dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Betul. Jadi tapi kalau misalnya kita mengetahui nih Bu, lab ini harus nih kapan nih harus dilakukan uji profisiensi itu kapan sih Bu sebenarnya Bu? Nah, untuk pelaksanaan uji profisiensi sendiri itu ada persyaratan ya dari Komite Akreditasi Nasional, yaitu dari kebijakan KU 08. Di sana disebutkan bahwa laboratorium yang akan mengajukan akreditasi atau laboratorium yang terakreditasi itu wajib melakukan uji profisiensi. Jadi kalau laboratorium akan melakukan pengajuan akreditasi atau perluasan ruang lingkup, itu harus menyampaikan dokumen di mana dia telah melaksanakan uji profisiensi beserta hasilnya. Jadi harus ditunjukkan kinerjanya terlebih dahulu. Untuk laboratorium yang sudah terakreditasi, terus apakah dia wajib terus-terusan ikut? Ya. Jadi sesuai aturan tadi kebijakan kan U08 bahwa laboratorium yang telah terakreditasi itu minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau misalnya tiap tahun dia mau ikut terus gitu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa, itu diserahkan ke masing-masing laboratorium sebetulnya. Semakin dia sering sebetulnya semakin bagus ya. Karena ini sebetulnya menjauh juga meneruskan dari Bu Ani tadi. Itu selain di klausul 77 juga di klausul 86 itu dia kan untuk improvement ya. Jadi kalau misalnya dia tiap tahun melakukan, itu dia bisa melakukan improvement setiap saat berarti kan. Iya, karena dia tahu kualitasnya. Kalau misalnya dia membandingkan dan dia ternyata didapati di tahun ini outlier, kemudian tahun berikutnya lagi setelah melakukan improvement ternyata outlier lagi, berarti kan harus ada peningkatan lagi. Makanya ini sebetulnya di 2 tahun sekali itu persyaratan minimal ya Bu ya. Dengan minimal untuk setiap bidang pengujian. Jadi artinya tidak seluruh parameter dia harus ikut, tapi minimal untuk tiap bidang pengujian. Jadi bidang pengujiannya itu ada 4 pengelompokan bidang ya Pak Sidki. Ada kimia, fisika, kemudian mikrobiologi, kemudian ada kelistrikan dan forensik. Jadi tiap bidang itu sudah terwakili dalam 2 tahun sekali. Ya, jadi misalnya gini Mbak, kalau satu lab gitu punya beberapa parameter pengujian ya, ada yang mikrobiologi, ada yang fisika, ada yang tadi kelistrikan ya. Nah cukuplah misalnya di tahun ini misalnya diikut di parameter fisika kimianya gitu. Jadi cukup jadi gitu, nggak mewakili nggak semuanya gitu. dulu ya gitu. Tapi harus mewakili tuh, ya, ada salah satu yang mewakili dari situ gitu. Oke. Gitu. Ilmu baru nih Bu buat saya ya Bu ya. Mungkin juga buat Sobat Green ini baru-baru dengar nih apa sih uji profisiensi. Kita sudah menayangkan juga mungkin ya beberapa mungkin yang sudah search juga uji profisiensi apa sih kebutuhannya, apa sih perannya bagi kita pengguna lab gitu kan. Ya ini salah satunya ya teman-teman ya. Berarti keabsahan dari hasil uji itu tuh akurat gitu kan, bisa dibilang betul. Ini udah diuji nih, udah dibandingin sama lab-lab lain, ternyata hasilnya kita tepat nih. Kita juga ikut apa sih istilahnya mengikuti peraturan ya. Iya betul. Yang sudah ditetapkan oleh kan gitu kan. Iya. Nah tuh Ya, untuk menjamin bahwa hasil uji adalah valid, itu aja sih. Bener itu. Jadi tidak ada lagi tadi yang kayak di video awal ada perdebatan antara uji satu dengan satunya berbeda. Nah itu bisa mungkin diatasi tanda dengan tanya ya Bu ya. uji profisiensi. Siapa nih yang nggak ngerjain uji profisiensi gitu kan, bisa jadi bahan tanda tanya iya, juga. karena kan berarti kan hasilnya wah ini yang mana yang benar gitu kan. Betul. Lab mana yang sebetulnya bisa dipercaya kan. Nah ini instrumen yang tepat untuk menjawab itu sebetulnya, memastikan mutu bahwa si laboratorium mengikuti ini adalah laboratorium yang bermutu gitu dengan membandingkan satu sama lain tadi. Tapi Mas untuk di Indonesia nih Mas, udah ada belum sih Mas penyelenggara uji profisiensi itu khususnya Mas? Di Indonesia sendiri kalau dari websitenya kan ya yang terakreditasi, kalau nggak salah saya lihat tadi sekitar masih di bawah 50 kalau nggak salah, 49 atau berapa gitu.
penyelenggara uji profisiensi yang itu sudah ya, yang sudah terakreditasi. Nah, ini sebetulnya gap karena sebetulnya tadi Bu Ani sampaikan bahwa setiap parameter sebetulnya itu kan wajib diprofisiensikan. Sedangkan lab itu kan spektrumnya luas. Iya. Parameter-parameternya luas, nggak hanya lingkungan kan, ada yang Iya. kesehatan, ada yang pertanian, ada apa. Sedangkan yang terakreditasi baru 49. Bayangkan kalau misalnya spektrum pengujian itu ada lebih dari 100 gitu. Iya. Berarti kan masih banyak yang belum bisa Belum di tercover ya, cover istilahnya. oleh penyelenggara uji profisiensi kan. Makanya dari itu sebetulnya kalau untuk memastikan mutu tadi ada opsi sebetulnya. Kalau misalnya opsi uji profisiensi itu sendiri adalah opsi yang tertinggi. Artinya kalau misalnya ada penyelenggara uji profisiensi, maka wajib bagi lab-lab yang mempunyai parameter tersebut yang sudah terakreditasi ya Bu ya, itu untuk ikut serta dalam proses uji profisiensinya. Tapi misalnya tidak ada, misalnya nanti turun grade-nya nih. Misalnya ada penyelenggara uji profisiensi yang belum terakreditasi tapi sudah menerapkan 17043 atau ISO untuk penyelenggara uji profisiensi. Maka kalau dia menyelenggarakan meskipun belum terakreditasi, maka lab-lab itu juga wajib ikut yang di sini. Kalau belum ada lagi nanti ada tingkatan di bawahnya lagi namanya uji banding misalnya. Uji banding itu penyelenggaranya bukan penyelenggara uji profisiensi. Jadi beda ya? Ya, penyelenggara uji profisiensi mungkin nanti bisa diterangkan berikutnya ya. Artinya kalau uji banding ini ada satu lab yang mengklaim sebagai lab yang lebih tinggi, dia sebagai penyelenggara kemudian membandingkan dengan peserta, mengajak serta lab lain yang mempunyai parameter sama pengujiannya, kemudian saling membandingkan hasil ujinya di parameter tersebut gitu. Jadi nggak ada alasan misalkan laboratorium tidak melaksanakan uji profisiensi karena tidak ada penyelenggara. Jadi nggak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena KAN sendiri sudah menyiapkan alternatif ya. Mulai dari yang pertama, apabila ada yang menyelenggarakan uji profisiensi terakreditasi harus ikut. Oh, karena nggak ada alternatif kedua. Ada penyelenggara tapi tidak terakreditasi boleh, tapi sudah melaksanakan sesuai dengan 17043 ya. Iya, betul. Tapi ternyata nggak ada lagi penyelenggara, tetap ada lagi alternatif masih ada ketiga, lagi, Bu? boleh Uji yaitu banding. uji banding. Dan itu harus inisiatif dari laboratorium sendiri, jadi mereka nggak boleh pasif seperti itu. betul. Berarti Jadi harus nggak ada cari-cari. alasan tidak melakukan uji profisiensi karena tidak ada penyelenggara. Bagus, mantap. Iya. Ya Bu, ya tuh dengerin tuh Sobat Grini. Jadi informasinya itu ya kan juga sudah menyiapkan ya sebenarnya opsi-opsi Iya. lain gitu. Jangan jadiin alasan males deh karena kita nggak tahu nih siapa sih yang ngujiin ini, kita nggak ada nih Iya. segala macam. Sebenarnya ada, Ada. asal mau nyari aja kan. Iya, betul. Kalaupun nggak ada tadi harus ada uji banding kan. Iya, Jadi, masih ada opsi Iya. lainnya benar, gitu. benar, Ah. benar. Jangan jadiin alasan udahlah nantilah tahun depan aja. Taunya lupa sampai 10 tahun ke depan. Ya. Nanti 17025 dicabut itu. Keburu dicabut dulu. Iya, bisa ya, teman lumayan. Tapi kalau misalnya untuk prosesnya sendiri nih Mas, untuk uji profisiensi itu gimana sih Mas? Kalau uji profisiensi sendiri ya, tahapannya mungkin ya, kalau tadi dari perspektif laboratorium peserta ya, Iya. jadi dia harus mencari memang. Jadi kita harus menilik dulu, kita ini terakreditasi untuk 17025 untuk parameter apa nih. Nah setelah itu, baru kita mencari penyelenggara uji profisiensi untuk parameter yang kita sudah diakreditasi di 17025-nya. Misal, kita kayak misalnya di BPSPJPP ini, Iya. kan lab lingkungan terakreditasi untuk parameter COD pengujiannya misalnya. Iya. Nah, berarti kita harus mencari penyelenggara uji profisiensi untuk parameter COD ini gitu. Misalnya kita terakreditasi untuk pengujian COD di air limbah, maka kita harus mencari itu yang terakreditasi untuk menyelenggarakan uji profisiensi air limbah dengan parameter COD. Jadi kita harus aktif memang. Iya. Paling enggak kalau mau cek gitu ya tadi bisa alternatifnya di websitenya kan. Itu kan sudah ada udah nih. ada Nanti semua tinggal informasi. pantau tuh jadwalnya si penyelenggara uji profisiensi seperti apa gitu. Nah, lab itu wajib memang proaktif karena tadi ya memang persoalnya adalah ketika ini pengujian antara satu dengan yang lain tidak sama kan berarti mutunya akan merugikan gitu ya. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sama, kan merugikan sama pelanggan gitu kan, di mana gitu. Iya, Jadi lab harus mempunyai kesadaran untuk tanggung jawab untuk mencari tadi Mbak, betul. mencari, kemudian setelah mencari dia mendaftarkan. Habis itu setelah melakukan pendaftaran, dia akan dikirim sampel nanti Mbak oleh penyelenggara uji profisiensi. Itu dia akan dikirim sampel.
objek uji profisiensinya, Mm-mm. kemudian dia akan melaksanakan tuh pengujian di labnya. Oke. Nah, setelah melakukan pengujian, hasilnya sudah didapat, dia akan kirim ke penyelenggara uji profisiensi dari hasil pengujiannya tadi. Nah, setelah itu akan dilakukan analisis oleh penyelenggara uji profisiensi hasil dari satu lab, kemudian dibandingkan dengan yang lab yang lain dengan kriteria dan standar tertentu yang sudah sebetulnya ditetapkan di awal. Jadi sama penyelenggaranya udah iya. nih. Oke. Jadi penyelenggara itu selain membuat objek uji profisiensi, Iya. dia harus melakukan perencanaan juga. Nanti evaluasinya harus pakai metode apa, statistiknya seperti apa, desainnya seperti apa, kemudian laporannya seperti apa. Itu juga diatur di 17043 di penyelenggara uji profisiensinya. Jadi nggak sembarangan nih penyelenggara uji profisiensi. Nanti ngasih apa namanya nilai itu semena-menanya, nggak boleh juga gitu. Jadi ada Mendekati aja perencanaannya. ya. Iya gitu. Yang satu wah ini kayaknya lab yang apa namanya udah sering sama kita, nanti kita kasih bagus, nggak boleh. Jadi memang harus ada kriterianya juga si penyelenggara. Nanti setelah tadi ya ceritanya setelah dievaluasi oleh penyelenggara uji profisiensi, habis itu si penyelenggara uji profisiensi memberikan laporan Iya. laporan hasil evaluasinya. Nah, dari situ lab bisa melihat mutu pengujiannya. Jadi apakah saya ini masuk di inlier, apa diperingatkan ya Bu ya, atau outlier gitu. Dan itu dia bisa menilai dari situ. Nah, jika dia berada di diperingatkan misalnya, kan itu biasanya ada 3 kategori Mbak. Jadi yang masuk inlier, kemudian diperingatkan, atau yang ketiga tidak masuk. Nah, misalnya diperingatkan berarti ini sebetulnya dia sudah diambang nih. Diambang antara pengujiannya itu sama dengan lab lain, sama sudah di luar dari rata-rata lab lain gitu. Jadi dia harus evaluasi juga tuh. Apalagi yang sampai outlier. Kalau yang outlier itu lebih parah lagi, berarti kan sudah sangat jauh dari rata-rata lab yang lain gitu. Jadi harus evaluasi ya. Tadi ya kalau misalnya Bu Ani cerita di awal tadi, mungkin bisa evaluasi di metode pengujiannya, kemudian ke analisnya, dan macam-macam standar, misalnya penggunaan standar referensinya atau apa. Jadi dia harus melakukan evaluasi. Nah, sehingga setelah semua proses ini, sehingga lab yang melakukan uji profisiensinya tadi, si peserta itu akan mendapatkan benefit berupa peningkatan mutu tadi Mbak. Iya kan? Ini makanya jadi benefit selain bagi penyelenggara sebagai peserta, juga bagi pelanggannya, karena kalau sebagai peserta labnya dia meningkat mutunya, pelanggan menjadi mendapatkan hasil pengujian yang memang tepat adanya, valid gitu. Gitu. Tapi ada nggak Mas tantangannya nih Mas bagi peserta uji profisiensi ini Mas, khususnya untuk lab ya? Nah, tadi Mbak cerita ke bahwa ini adalah proses pemastian mutu Mbak, ya kan? Jadi lab itu perlu meneliti dirinya sendiri sebelum melakukan uji sebetulnya Mbak. Nah, kalau mawas diri ya, mawas diri dulu maksudnya kan misalnya sudah terakreditasi di 17025, tapi kan dia perlu memastikan ini kayak validasi metodenya, kemudian misalnya alatnya kalibrasi, kemudian penggunaan standar solution misalnya untuk reference material gitu ya. Nah, itu dipastikan dia harus konsisten menggunakan itu, sehingga pengujiannya kan menghasilkan mutu, sehingga ketika dia mengikuti uji profisiensi, dia sudah pede nih, nggak akan outlier, ya kan? Karena dia sudah misalnya metodenya sudah tervalidasi, kemudian dia menggunakan standar-standar dan juga alat-alatnya sudah terkalibrasi, kemudian personelnya misalnya juga sudah terakreditasi juga. Jadi dengan mutu yang sudah dipastikan, maka si lab itu tidak akan minder lah istilahnya untuk ikut. Nah, satu itu ya. Jadi dia perlu memastikan diri dulu. Nah, kendalanya kadang-kadang dia mungkin harus men-track back apa yang kira-kira dia masih kurang kayak gitu ya, sebelum melakukan uji profisiensi bersama dengan penyelenggara uji profisiensi. Satu itu. Yang kedua mungkin Mbak, kendalanya tadi yang saya ceritakan juga, bahwa penyelenggara uji ini harus di web kan itu masih ada sekitar kurang dari 50. Nanti mungkin kalau realnya berapa nggak tahu ya, tapi ini saya berdasarkan website kan ya. Itu kurang dari 50. Maka kalau lab-lab yang parameternya belum ada di
di penyelenggara uji profisiensi parameternya belum tercakup di penyelenggara uji profisiensi yang sudah terakreditasi, maka dia harus muter otak tuh, ya kan? Iya betul. Mencari mana yang kira-kira penyelenggara yang sudah memiliki akreditasi atas parameter tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali tadi Pak yang diceritakan juga, maka dia harus melakukan uji banding itu tadi, JPR juga itu Mbak kan. Iya, Dia kan berarti harus mengajak laboratorium yang sama parameternya, kemudian menentukan mana yang kira-kira laboratorium lebih tinggi standarnya untuk menjadi si penyelenggara uji banding tadi. Dia menentukan sendiri gitu. Ya itu kendalanya mungkin di situ ya, pertama di proses untuk evaluasi bahwa dia harus siap dengan mutunya yang sudah verified gitu ya. Jadi ketika mengikuti dia tidak lagi khawatir bahwa dia akan outlier. Yang kedua, dalam proses mencari mungkin tadi Mbak, karena parameternya masih terbatas ini penyelenggara uji profisiensi, maka dia harus mencari dengan ekstra gitu mungkin Mbak ya gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari pelanggan nih, dari sisi pelanggan, gimana sih kita ngerti nih Bu kalau misalnya dia sudah melakukan uji profisiensi nih, labnya ini? Kan kita nggak ngerti nih misalnya, ya apalagi mahasiswa nih, misalnya kan uji nih, buat skripsinya kan tugas akhirnya ya Bu, ya udahlah ujinya kita ke lab ini aja. Yang penting biasanya nih murah lah, udah yang masuk dalam kantong mahasiswa kan. Kita nggak ngerti itu valid atau enggak, kan kita nggak tahu ya Mas ya. Itu kira-kira dari peserta nih, dari pelanggan, dari sisi pelanggan kita tahu lab ini udah nih valid nih, pasti nih hasil ujinya tuh gimana? Bisa Pilih dari lab yang sudah terakreditasi, karena lab yang terakreditasi pasti memiliki kewajiban melakukan uji profisiensi. Kuncinya di sana berarti. Kuncinya ya, di sana. Berarti nggak sembarang-sembarang juga Ya, ya. kalau lab terakreditasi pasti dia punya kewajiban untuk melaksanakan uji profisiensi. Minimal kalau nggak ada uji profisiensi ya uji banding. Uji banding ya Bu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak melakukan itu, apakah ada punishment gitu Bu? Ya, akreditasinya dicabut. Cabut langsung. Cabut Iya. temuan kan. Serem. Ya. Iya. Lumayan. Oke Sobat Greenie, tadi kita udah bahas nih tentang uji profisiensi itu apa, terus syarat-syaratnya, terus wajib atau tidaknya nih kapan bisa dilakukan uji profisiensi itu ya Mas ya Ibu ya. Nah terus kalau misalnya kita mau bahas secara khusus nih, secara detailnya lagi untuk air limbah, itu apakah di BBSPJ PPI sendiri sudah melakukan uji profisiensi untuk air limbah sendiri? Iya. Melakukan atau melaksanakan kegiatan menyelenggaraan. Oke. Ini kabar baiknya nih ya Bu ya. Ya. Di BBSPJ PPI sendiri kita sudah berpengalaman sebagai penyelenggara Mbak. Sudah. Wah. Nah kita ini sedang melakukan akreditasi sebetulnya, proses mau akreditasi untuk penyelenggara uji profisiensi untuk air limbah. Nah pengalaman kita ini sudah dari 2022. Itu pertama kita menyelenggarakan uji banding ya. Uji banding. Terbatas 2022, itu pesertanya sekitar 8 awalnya. Kemudian di tahun kemarin kita bekerja sama dengan BMAT yang sudah terakreditasi juga, tapi untuk parameter lain, maksudnya bukan air limbah ya. Oke. Nah kita bekerja sama dan menyiapkan sampel, kemudian juga proses evaluasinya, menyiapkan dokumennya juga. Kita alhamdulillah di tahun lalu mendapatkan sekitar 44 peserta Mbak. 44. Iya, peserta lab lingkungan ya di seluruh Indonesia. Seluruh Jadi Indonesia peserta ya, kita dari Medan sampai kalau nggak salah paling jauh Sulawesi sama NTB ya Bu ya. Iya. Iya 44. Jadi sudah istilahnya ya, bisa dibilang sudah lumayan beranjak matang ini. Ya tinggal kita proses akreditasinya di KAN gitu. Jadi bagi laboratorium lingkungan nih khususnya yang mencari pengujian uji profisiensi air limbah. Nah, itu bisa nanti ikut di uji profisiensinya yang diselenggarakan oleh PUP dari BBSPJ PPI Mbak gitu. Berarti sudah berpengalaman 2 tahun lebih. Iya. Ya. Saya kecambah, jadi saya belum tahu Iya. nih Mas. Dan kabar baiknya lagi untuk tahun ini BBSPJ PPI itu menyelenggarakan 2 kali. 2 kali Bu. Iya, kalau tahun lalu itu cuma 1 periode ya. Kalau Iya, ini 2 betul. kali. Jadi ada tahap 1 itu di bulan Juli ya, dan tahap 2 di bulan Agustus. Pelaksanaannya ujinya. Iya. Tapi untuk pendaftarannya Bu? Nah, untuk pendaftarannya sudah dibuka mulai tanggal 1 Maret. Jadi silakan kalau untuk laboratorium yang laboratorium lingkungan ya yang kepingin mengikuti uji profisiensi untuk parameter air limbah bisa untuk bergabung atau mendaftar di pelaksanaan uji profisiensi BBSPJ PPI. Berarti ini sudah dibuka ya Bu pendaftarannya Bu. sudah Tapi dibuka untuk pendaftaran. terakhir pendaftarannya ini kapan nih Mas Bu?
sebetulnya kita ada 2 paket ya Bu. Jadi karena apa namanya kita penyelenggaraannya 2 kali. Yang pertama itu kan pendaftaran sampai Mei, akhir Mei. Oke. Nah, itu untuk penyelenggaraan yang bulan Juli ya Bu ya. Iya, untuk bulan Juli. Kemudian yang bulan September juga berarti sampai sebelum pokoknya penyerahan sampel itu. Kalau nggak salah ya di bulan September awal apa ya? Ya, sampai gitu. bulan September awal. Ya, jadi untuk paketnya sebetulnya ada paket karena ini 2 kali penyelenggaraan. Ada paket yang pertama itu cuma parameternya ada pH, ada DHL, ada logam yaitu CD, CO, dan PB kalau nggak salah ya. CR, Krom. Oh maaf, ya. Ya. CD, CU, dan CR total. Nah, Ya. kalau yang mau ikut misalnya lab lingkungan yang mau ikut untuk parameter tersebut bisa ikut yang pendaftaran yang di awal. Yang pertama ya Bu ya. Ya. Berarti Yang pertama. akhir sampai Mei. Ya. Tutupnya sampai Mei. Oke. Terus yang kedua itu ada penyelenggaraan di bulan September itu untuk parameter ada nitrat, nitrit, kemudian warna dan juga COD. Oke. Jadi ini apa namanya menjembatani juga bagi yang lab lingkungan yang sudah terakreditasi untuk parameter itu bisa ikut yang situ. Nah kalau misalnya udah terakreditasi untuk Dua-duanya, semua, ya, dan gimana nih, pengen Mas? ikut semua, ada paket Bisa? kombonya bisa. Jadi kayak Iya, geprek, nggak hanya geprek, Combo kita juga geprek ada kita paket ada. Kita ada juga. Betul. Jadi untuk mendapatkan Ada. harga yang lebih murah itu bisa ikut apa pendaftaran yang awal sehingga untuk mendaftarkan 2 kali Dua paket ya. Dua iya, pelaksanaan ya. pelaksanaan itu di bulan Mei dan bulan bulan Juli dan bulan September Ya, gitu. bulan Juli dan Nanti September. dapat potongan harga khusus lah ya. Potongan harga. Gitu, Wah, ya, nanti menarik dicek, kalau misalnya ya. masalah Jadi diskon. mending pilih paket combo deh. Jadi kalau paket combo nanti ada potongan harga. Wah, menarik. Jadi untuk 2 paket dipotong pula harganya. Iya. Betul. Wah. Betul. Bebas ongkir. Bebas ongkir. Oh iya. Kalah Jadi- toko oren. Bebas. Oh iya, sekedar hint juga nih Mbak, di penyelenggaraan tahun ini kita untuk parameter tertentu kita itu dibimbing juga sama PTB Pak. PTB itu lembaga sertifikasi atau lembaga apa ya, badan akreditasinya dari Jerman Wih, untuk apa namanya penyelenggaraan uji profisiensi nih gitu Mbak. Jadi kalau yang mengkhawatirkan kualitas apa namanya penyelenggaraannya jangan khawatir. Kita bekerja sama dengan lembaga resminya Jerman dan juga kita juga bekerja sama dengan BSN-nya BSN dan juga NIMT. Itu lembaga akreditasinya juga dari Thailand. wih. Jadi Dua negara. dua negara, jadi Jerman, Thailand dan juga SNSU. Kita juga ada beberapa pelatihan di sana dan apa namanya ya sharing untuk bisa menyelenggarakan uji profisiensi yang bermutu lah gitu Mbak. Gitu. Berarti nggak kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng. Jadi pastikan lab-lab lingkungan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai lab lingkungan silahkan segera mendaftar karena penyelenggaraan ini benar-benar apa ya mutu lah ya Bu, Ya. bermutu Sesuai gitu. slogan kita ya. Iya betul, meskipun Tugas tadi PPPI bermutu. bermutu gitu, jadi segera mendaftar saja gitu, pilih Hmm. paket kombonya sekalian biar dapat Ya. potongan harga, betul Luar gitu. biasa. Udah didampingi sama Jerman, Thailand. Wah, BBSPJ PPI ditunggu nih. Tapi untuk selanjutnya nih ada rencana pengembangan ruang lingkupnya nggak Bu untuk uji profisiensi? Gimana Bu Yani? Iya. Kalau sementara ini kita Fokus dulu air limbah di ya, air Bu? limbah, betul. Karena gini Mbak, jadi target kita terakreditasi dulu sebagai penyelenggara uji profisiensi di KAN. Kebetulan kita kemarin pas kerjasama dengan SNSU dan juga Thailand dan juga Jerman, itu di sana juga hadir juga KAN. Dan kami juga sudah apa ya, rasan-rasan lah ibaratnya ya, Iya. konsultasi gitu, bagaimana kita proses akreditasinya, dan memang sudah ditunggu ini gitu. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus gitu bagi BPSPJ PPI juga. Jadi monggo istilahnya apa namanya, ini sebagai kesempatan emas lah gitu ya, Iya. bagi peserta mendapatkan uji profisinya yang bagus gitu. Dan juga setelah ini penyelenggaraannya selesai, ada evaluasinya, nanti ini akan menjadi bahan untuk kami juga submit ke KAN untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara uji profisiensi. Utamanya tadi ya Mbak, air limbah. Nanti kalau misalnya sudah air limbah sudah, dan ini kan parameternya kan Air limbah juga masih banyak. Banyak gitu. ya, Banyak gitu. Nanti kalau misalnya sudah misalnya nanti 10 parameter gitu misalnya katakanlah bisa, nanti kita coba
kembangkan lebih dari 10 tadi Mbak. Kalau misalnya nanti air limbah sudah, mungkin nanti bisa ke air bersih atau air di mineral, dan misalnya ke udara atau kemana. Jadi itu limbah padat. Mungkin kalau akannya juga misalnya ya, makanannya juga misalnya mau kita include-kan juga nggak masalah gitu ya. Cita-cita kedepannya seperti itu. Ya, ini yang paling dekat itu dulu Mbak. Paling dekat itu dulu. Fokus di air limbah ya Bu ya. Betul. Tapi bermimpi boleh lah ya Bu ya. Kenangan dulu biar kita makin dikenal juga sama Sobat Green ini, mungkin yang banyak yang belum mengenal kita ya. Betul. Jadi daya tarik sendiri nih untuk ke BBSPJ PPI aja ya. Terus Bu, untuk penutupan nih Bu, karena udah setengah jam Bu, katanya sih kameranya udah overheat Bu. Gitu. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke lab-lab atau calon peserta nih Bu? Baik. Untuk bergabung di uji profesiensi kita Bu. Iya. Sebenarnya masih kepingin ngobrol panjang nih ya. Kenapa kok dibatasi waktunya sih ini? Kameranya Bu, aduh Bu, nanti ya Bu. Jangan bilang kamera dong, kasihan itu mereka mau masuk kamera baru. Iya, memang tim kreatifnya udah capek Bu, puasa katanya Bu, gitu. ngantuk. Nah, baik, jadi untuk laboratorium lingkungan yang saat ini lagi mencari penyelenggara uji profisiensi untuk parameter air limbah ya khususnya, silakan jangan ragu-ragu untuk mendaftar di penyelenggara uji profisiensi BBSPJ PPI. Untuk informasinya bisa dilihat melalui media sosial kita ya Bu. Kita banyak Bu platformnya. Nanti di sini, nanti di deskripsi nanti kita tulis juga ya sobat-sobat ya, untuk linknya Cek bisa aja semuanya di Instagram, Facebook, LinkedIn juga ada. Banyak pakai. Atau kalau enggak boleh WA admin ya? Boleh Bu, adminnya nanti standby. Enggak dong. Bukan. Jangan dong. Kok saya sebut? Aduh malu deh. Nanti terekspos Bu muka saya Bu. Nanti di WA admin juga boleh, nanti email juga bisa ya? Email bisa, telepon juga bisa. Udah deh, pokoknya bebas mau dari mana, senyamannya. Senyamannya aja nih sobat-sobat Green. Tuh Sobat Green nih, udah dengar kan tadi penjelasannya mengapa uji profisiensi itu sangat penting dilakukan, karena merupakan salah satu syarat juga ya Wi untuk mempertahankan akreditasi dari laboratorium tersebut. Kemudian berita baiknya juga, pendaftaran untuk uji profisiensi air limbah di BBSPJ PPI telah dibuka dari 1 Maret sampai tanggal 30 Mei ya untuk paket 1. Kemudian untuk paket 2-nya itu sampai Juli. Jadi kalau misalnya sobat tuh mau, di mana ya uji profisiensi, mau dilaksanain di mana ya, bingung cari, buruan daftar karena kuota kita terbatas ya Bu ya. Terus waktu pendaftaran tinggal 2 bulan, kepotong lagi sama lebaran. Jangan lupa tuh nanti sampai lebaran, udahlah nanti aja loh, jangan. Kita udah, kalau misalnya udah 1 hari lewat dari pendaftaran, udah kita close tuh, nggak ada lagi tawar tolong lah Mbak, Bu, tolong diterima, udah enggak. Kalau misalnya kuota udah full juga, nggak lah, kita mah nggak mau lagi ya Bu ya, karena susah untuk pengolahan data juga ya, karena masih untuk pengolahan mepet waktunya, udah nggak bisa lagi. Jadi kalau mumpung masih buka, daftar buruan, cek di Instagram kita atau di bawah ini juga ada, nanti kita lampirin juga linknya, nomor adminnya juga nanti kita lampirin juga, buruan daftar. Jadi di BBSPJ PPI itu tidak hanya untuk pengujian dan kalibrasi aja sebenarnya. Jadi banyak tuh jasa layanan yang kita sediain ya Kak ya. Salah satunya itu untuk uji profisiensi. Buruan cek Instagram kita. Tidak terasa sudah 30 menit lebih mungkin ya Mas ya Ibu ya, kita sudah ngobrol tentang uji profisiensi, baik itu dari sisi penyelenggara, dari sisi peserta maupun untuk pelanggannya juga. Kami ucapkan terima kasih untuk Mas Sidki dan Bu Ani telah bersedia hadir di podcast ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya diundang lagi bersedia ya Mas ya Bu ya, nanti kita bahas tentang tema-tema yang berbeda. Alhamdulillah, dicatat ya, nanti akan jadi narasumber selanjutnya. Demikian episode Oasis kali ini. Nantikan di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru dan menarik. See you. Oasis, obrolan tematik seputar